Makanya ketika membaca selawat terus dalam hati itu sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, terus dibaca-baca. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ayo kita ajak kawan-kawan kita. Kalau soal ibadah, kita hitung-hitungan ibadah sudahlah. Saya tahu Bu, berapa banyak ibadah saya tahu. Sholat malam saya berapa banyak saya tahu. Berapa banyak sedekah yang saya berikan saya tahu. Yang ikhlas tidak ikhlas saya tahu. Berapa banyak saya nolong orang saya tahu. Berapa banyak saya meninggalkan sholat saya tahu. Amal saya sedikit Pak. Bapak Ibu juga tahu. Berapa kali saya nipu orang, bohongi orang saya tahu. Kalau dihitung amal tidak layak saya masuk surga. Diperiksa ibadah tidak mungkin saya masuk surga. Tidak mungkin. Jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu masih sering terlambat saya. Ya Bu ya, jangankan berbuat baik, membantu keluarga saja saya masih sulit Bu. Pengen masuk surga, kan tidak mungkin namanya. Coba kita buat logika dulu. Kalau kita mau bangun rumah, kalau di Palembang nih, saya mau rumah ukuran 9 kali 12 meter. Rumahnya kecil rumah itu, harganya sudah hampir 100 juta. Nggak punya duit cash kita Pak. Kita kredit 15 tahun. 15 tahun saya cari duit hanya untuk mendapatkan rumah. Fungsi rumah hanya terhindar dari panas dan hujan. Tapi 15 tahun saya bekerja membayar itu. Tapi surga bukan hanya terhindar dari panas dan hujan, di dalamnya lengkap, fasilitasnya mewah. Ya, ongkosnya pasti mahal. Tidak usah surga lah, kita ke hotel saja lah Pak. Kita ke hotel, ada AC, ada makanan, ada kolam renang. Berapa bayarannya? 4 juta semalam. Semalam Pak, 4 juta. Mahal. Kenapa? Fasilitas lengkap. Surga semuanya ada. Kok murah? Sholat kagak pernah, sedekah jarang, bantu orang susah, dengan keluarga bermasalah, ditanya masuk surga mau. Ya, memangnya surga itu punya wak kita ya. Sana ke hotel, lengkap semua di sana. Ya, bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau hotel saja tidak bisa, apalagi surga. Jadi bagaimana saya Pak? Amal sedikit, sedekah jarang, baca Quran hampir tidak pernah, tapi saya pengen masuk surga. Bagaimana caranya? Ikuti penghuni surga. Siapa penghuni surga? Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti saya belum tentu masuk surga. Tidak ada jaminan Pak saya masuk surga. Makanya jangan ikuti saya. Ikuti baginda Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga. Makanya jangan banggakan saya, banggakan baginda Nabi yang sudah dibanggakan Allah. Tidak ada satu ayat pun yang membanggakan saya. Yang mencaci saya banyak. Iya betul. Makanya jangan banggakan manusia, banggakan baginda Nabi. Walaupun sorbannya sebesar ban metik, walaupun jubahnya mengalahkan kuntilanak, kalau tidak cinta pada Nabi, jangan cinta. Ya Bu ya, kalau sholat tasbihnya sebesar-besar donat ini, tapi kalau tidak cinta Nabi, jangan cintai Pak. Jangan dicintai. Siapa yang mencintai Nabi? Mencintai Nabi ada tadi yang MC, cinta Nabi tuh, cintai beliau. Iya. Ini santri saya ini rajin sholat ini Pak ya. Kalau sholat tidak mau dewe-dewe di masjid berjamaah. Kalau sholat Ramadan nih, ramah di sini namanya. Sholat Jumat tapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
mungkin saya umumkan dulu sedikit ini. Tadi sudah saya bentuk dalam waktu yang cepat, tapi dari pemikiran yang panjang. Saya ulang kalimatnya Pak ya. Saya bentuk dalam waktu yang cepat dari pemikiran yang panjang. Bentuknya tadi, mikirnya sudah dari kemarin. Ketua umumnya adalah saya buat matlab ini, saya serahkan kepada Ustadz Munir yang ada di Palembang, ada beliau sekarang ini. Ketua wilayahnya adalah Ustadz Solehin, wakil ketuanya adalah Ustadz Khairul. Cukup 4 ini saja, 2 di Tanjung Lago, 2 di Palembang. Kalau jemaah ingin di jembatan 6, 7 dan sebagainya diadakan matlab ini, ya diomongkan saja sama beliau Pak ya. Mungkin saya minta nanti Ustaz Solehin untuk membentuk kepengurusannya di sini. Tujuannya apa? Supaya kita tetap istiqomah dalam bersolawat ini. Matlab ini akan saya urus surat izinnya Pak. Nanti majelis ini resmi dari pemerintah. Jadi tidak ada yang nanti yang bisa bubarkan majelis kita ini. Dari Kementerian Agama nanti saya minta surat izinnya nih. Cuman itu, Ustaz Putra di mana? Tidak ada. Saya tidak ikut di sini. Saya cuma ya membuka ini. Nanti kalau sudah kompak semua, saya akan pergi dengan tiba-tiba. Begitu kira-kira Pak ya. Datang seketika, pergi dengan tiba-tiba. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mungkin Ustaz Solihin sudah ada masukan bulan depan di mana saya tidak tahu. Kabar-kabarnya di jembatan 6, mungkin dimusyawarahkan saja lebih bagusnya. Jadi soal-soal yang seperti itu saya tidak ingin ikutan lagi. Yang penting juga saya sudah membuka majelis di Tanjung Lago ini, dan saya harapkan Allah melihat itu. Amin, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tentunya yang terakhir ini, orang semua bapak yang hadir di awal ini dapat pahala dari Allah. Kenapa? As-sabiqunal awwalin. Perintis, segala perintis pasti dapat. Kalau bukan karena Bapak Ibu yang pertama nih, tidak mungkin jadi 3 bulan lagi nih. Karena istiqomah nak. Bapak dari jembatan 6 ada jembatan Mubaya, dari jembatan 7 ada, ibu-ibu semua ada. Banyak nih kita lihatnya, yang tak kasat mata banyak. Tapi ini awal yang baik Pak, kita ini sudah ramai nih waduh, Masya Allah. Jadi saya harapkan majelis ini tetap maju. Baiklah, saya ingin menyampaikan sedikit saja sebagai oleh-oleh saya kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 3 macam golongan manusia. Ada 3 model manusia yang dirindukan oleh surga. Yang 3 orang ini dieluh-eluhkan oleh surga ini. Ya Allah, orang itu baik betul ya Allah. Kata malaikat, apa yang baik? Itu tuh melok selawat. Cobalah dia ikut, cobalah dia masuk ke surga pun ya Allah. Ya Allah, matikanlah orang itu lalu dia masuk ke dalam surga. Aku akan menjamunya, melayaninya ya Allah. Amin. Kata si surga ini, apanya sih yang bikin kamu menarik dari dia itu? Kata surga, saya menarik lihat kumisnya. Rupanya si abang kumis. Bukan banyak, bukan yang berkumis yang dirindukan surga. Siapa itu Pak? Talil Quran. Orang yang baca Quran dirindukan surga. Tiap hari surga minta sama Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga ini, ke dalamku ya Allah, masukkan dia, mohon tolong ya Allah. Siapa tadi Bu? Yang baca Quran. Ibu baca Quran dirindukan surga. Bapak baca Quran dirindukan oleh surga. Pak Ustaz, saya tidak bisa baca Quran. Mudah caranya. Dengarkan orang yang baca Quran. Malas Ustaz, saya mau baca Quran, tidak mau dengerin orang Begitu? Ya, ambil Iqra Pak. Ambil Iqra.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Jangan dulu main kaji lah apa? Tapi bismillahnya bukan main ya. Jangan dulu main itu bikin ribut tetangga namanya dia. Bismillahnya sampai ke tetangga kapan dibaca? Batasa. Ya biasa-biasa lah ya. Biasa-biasa Bismillahirrahmanirrahim. Batasa. Sadaqallahul azim. Jadilah. Iya Pak ya? Jadilah. Kenapa? Siapa yang membaca Quran satu huruf dengan wudhu, Allah berikan kepadanya 70 pahala. Ada yang meriwayatkan 100 pahala. Satu huruf daripada Quran dengan wudhu sebelumnya 100 pahala Allah kasih. Baca 5 huruf. Abatasa. Sadaqallahul azim. Yang sudah bisa baca Quran, jangan yang itulah dibaca Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadilah baca Quran habis sholat. Ya Pak ya, habis sholat baca Quran. Subuh baca Quran, zuhur baca Quran. Nggak usah banyak-banyak, 1 surah saja. Al-Ikhlas 1 surah, Al-Falaq 1 surah. Habis maghrib baca Quran. Ini indah Pak ya. Kita kapan maghrib sudah mulai saudara, itu TV mulai dihidupkan tuh. Apa yang ditonton? Sinema apa? Dunia terbalik. Ada dunia terbalik itu. Siapa nama saya juga? Kita sibuk yang seperti itu Pak. Anak-anak muda kapan maghrib habis mandi buka HP, yang dilihat TikTok. Ya Pak ya, joget-joget, harudang nah. Iya, anak-anak muda kita Pak. Bentar. Dibiasakan anak-anak muda habis maghrib jangan buka HP, buka Quran. Kalaupun terpaksa nggak mau buka HP, silahkan buka HP, tapi jangan TikTok Pak ya. Buka YouTube channelnya Putra Lubis. Salam.